Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Imas Purnamasari selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku keorganisasian serta teman sejawat kelas yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Adapun topik yang akan kelompok kami bahas kali ini yaitu tentang negosiasi. Sebelumnya, yang memperkenalkan diri, saya Mulia Dewi Nurhaja selaku moderator kelompok 2 yang akan membimbing jalannya diskusi ini. Dan selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2 yang dimana ada Hanum Alia Putri, Mila Amelia, Indriani Fauzia, Davan Surya Permana, Farhan Fahreja, Salpa Imtijal, Anggita Nurliana, Sinta Puspita Dewi, Ilma Nur Hasanah, dan saya sendiri Mulia Dewi Nurhalija. Baik, selanjutnya yaitu penyajian materi. Untuk ke materi pertama saya persilahkan. Pengertian konflik. Konflik berasal dari kata kerja Latin configere yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, atau bisa juga kelompok, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Berikut ada beberapa pengertian konflik menurut para ahli. Pertama, menurut Tequire dalam Nystrom dan Davis 1977, konflik merupakan warisan kehidupan sosial yang boleh berlaku dalam berbagai keadaan akibat daripada berbangkitnya keadaan ketidaksetujuan, kontroversi, dan pertentangan di antara dua pihak atau lebih pihak secara berterusan. Yang kedua, menurut Gibson 1997, hubungan selain dapat menciptakan kerjasama, hubungan saling tergantung dapat pula melahirkan konflik. Hal ini terjadi jika masing-masing komponen organisasi memiliki kepentingan atau tujuan sendiri-sendiri dan tidak bekerja sama satu sama lain. Faktor penyebab konflik. Faktor penyebab konflik meliputi 1. Perbedaan individu yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan. Setiap manusia adalah individu yang unik. 2. Perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. 3. Perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok. Ada pula jenis-jenis konflik. Menurut Dahrendorf, konflik dibedakan menjadi 4 macam, yaitu 1. Konflik antara atau dalam peran sosial, atau disebut juga dengan intrapribadi. Misalnya antara peranan-peranan dalam keluarga atau profesi. Contohnya konflik peran atau disebut juga dengan role. 2. Konflik antara kelompok-kelompok sosial. Contohnya antar keluarga, antar geng, dan lain-lain. 3. Konflik kelompok terorganisir dan tidak terorganisir. Contohnya seperti polisi melawan massa. 4. Konflik antar satuan nasional. Contohnya seperti kampanye, perang saudara. 5. Konflik antar atau tidak antar agama. Dan yang terakhir 6. Konflik antar politik. Lalu akibat konflik. Hasil dari sebuah konflik adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok atau in-group yang mengalami konflik dengan kelompok lain. 2. Keretakan hubungan antar kelompok yang bertikai. Contoh konflik. 1. Konflik Vietnam berubah menjadi perang. 2. Konflik Timur Tengah merupakan contoh konflik yang tidak terkontrol sehingga timbul kekerasan. Hal ini dapat dilihat dalam konflik Israel dan Palestina. Adapun langkah-langkah menangani konflik selain itu, ada beberapa tips yang mungkin dapat membantu Anda untuk menyelesaikan suatu konflik, yaitu yang pertama menjadi pendamai, kedua tetap netral, ketiga dengarkan kedua atau lebih pihak, 4 mau membujuk pihak-pihak untuk bertanggung jawab, 5 satukan pihak-pihak yang berselisih paham, 6 beri semua pihak kesempatan berbicara, 7 dorong mereka untuk memanfaatkan dan melupakan yang lalu. Manajemen konflik. Karena setiap negosiasi memiliki potensi konflik dalam seluruh prosesnya, penting sekali bagi kita untuk memahami cara mengatasi atau menyelesaikan konflik. Untuk menjelaskan berbagai alternatif penyelesaian konflik dipandang dari sudut menang kalah masing-masing pihak. Ada 4 kuadran manajemen konflik. Yang pertama, kuadran kalah menghindari konflik. Kuadran keempat ini menjelaskan secara mengatasi konflik dengan menghindari konflik dan mengabaikan masalah yang timbul. Yang kedua, kuadran menang kalah persaingan. Kuadran kedua ini memastikan bahwa kita memenangkan konflik dan pihak lain kalah.
Yang ketiga, kuadran kalah menang atau mengakomodasi. Agar berbeda dengan kuadran kedua, kuadran ketiga yaitu kita kalah, mereka menang. Ini berarti kita berada dalam posisi mengalah atau mengakomodasi kepentingan pihak lain. Kayak ini kita gunakan untuk menghindari kesulitan atau masalah yang lebih besar. 4. Kuadran menang-menang atau kolaborasi. Kuadran pertama ini disebut dengan gaya manajemen konflik kolaborasi atau bekerja sama. Tujuan kita adalah mengatasi konflik dengan menciptakan penyelesaian melalui konsensus atau kesepakatan bersama yang mengikat semua pihak yang bertikai. Negosiasi adalah sesuatu yang kita lakukan setiap saat dan terjadi hampir di setiap aspek kehidupan kita. Selain itu, negosiasi adalah cara yang paling efektif untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik atau perbedaan kepentingan. Pada dasarnya, negosiasi adalah cara bagaimana kita mengenali, mengelola, dan mengendalikan emosi kita dan emosi pihak lain. Disinilah seringkali banyak di antara kita tidak menyadarinya, bahwa negosiasi sebenarnya lebih banyak melibatkan apa yang ada di dalam hati atau jiwa seseorang. Langkah-langkah bernegosiasi meliputi 1. Persiapan. 1. Persiapan. Berikut ada beberapa tahapan dalam mengawali sebuah negosiasi. 1. Memegang apapun di tangan kanan Anda ketika memasuki ruangan negosiasi. Yang kedua, ulurkan tangan untuk berjabat tangan terlebih dahulu. Ketiga, jabat tangan dengan tegas dan singkat. Dan yang keempat, berikan senyum dan katakan sesuatu yang pas untuk mengawali pembicaraan. Selanjutnya, dalam pembicaraan awal, mulailah dengan membangun common ground, yaitu sesuatu yang menjadi kesamaan antar kedua belah pihak dan dapat dijadikan sebagai landasan bahwa pada dasarnya selain memiliki perbedaan, kedua pihak memiliki beberapa kesamaan yang dapat dijadikan dasar untuk membangun rasa percaya. Memulai proses negosiasi. Langkah pertama dalam memulai proses negosiasi adalah menyampaikan proposing, apa yang menjadi keinginan atau tuntutan kita. Yang perlu diperhatikan dalam proses penyampaian tujuan kita tersebut. Yang pertama adalah tunggu saat yang tepat bagi kedua pihak untuk memulai pembicaraan pada materi pokok negosiasi. Yang kedua, sampaikan pokok-pokok keinginan atau tuntutan pihak Anda secara jelas, singkat, dan penuh percaya diri. Yang ketiga, sediakan ruang untuk manuver atau tawar-menawar dalam negosiasi. Jangan membuat hanya 2 pilihan ya atau tidak. Yang kelima, sampaikan bahwa jika mereka memberi Anda ini, Anda akan memberi mereka itu. If you give us this, we give you that. Sehingga mereka mengerti dengan jelas apa yang harus mereka memberikan sebagai kompensasi dari apa yang akan kita berikan. Yang keenam, hal kedua dalam tahap permulaan proses negosiasi adalah mendengarkan dengan efektif apa yang ditawarkan atau yang menjadi tuntutan pihak lain. Mendengar dengan efektif memerlukan kebiasaan dan teknik-teknik tertentu. Seperti misalnya bagaimana mengartikan gerakan tubuh dan ekspresi wajah pembicara. Usahakan selalu membangun kontak mata dengan pembicara dan kita berada dalam kondisi yang rileks namun penuh perhatian. Membangun kesepakatan. Babak terakhir dalam proses negosiasi adalah membangun kesepakatan dan menutup negosiasi. Ketika tercapai kesepakatan, biasanya kedua pihak melakukan jabat tangan sebagai tanda bahwa kesepakatan, deal or agreement, telah dicapai dan kedua pihak memiliki komitmen untuk melaksanakannya. Yang perlu kita ketahui dalam negosiasi tidak akan pernah tercapai kesepakatan kalau sejak awal masing-masing atau salah satu pihak tidak memiliki niat untuk mencapai kesepakatan. Kesepakatan harus dibangun dari keinginan atau niat dari kedua belah pihak sehingga kita tidak bertepuk sebelah tangan. Baik, terima kasih untuk semua penyaji yang telah menyampaikan materi dengan baik. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab, dipersilakan kepada kelompok lain yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Nurayu Fitriani, perwakilan dari kelompok 3. Saya akan bertanya kepada kelompok 2. Pertanyaannya, nomor 1, sebutkan contoh konflik dalam negosiasi. Dan yang kedua,
Bagaimana cara mengatasi konflik pribadi pada anggota dalam suatu organisasi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gilar Aldianto, perwakilan dari kelompok 4, ingin bertanya, bagaimana negosiasi yang baik dilakukan dalam hubungan kerja tetapi masih menyebabkan konflik? Sekian, terima kasih. Nama saya Revinka, perwakilan dari kelompok 1. Izin bertanya, bagaimana cara mengatasi konflik pada suatu negosiasi? Jelaskan. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Ayu, kelompok 3. Pertanyaan yang pertama, sebutkan contoh konflik dalam negosiasi. Jawabannya yaitu, pertama, ketika satu pihak atau lebih menolak untuk bergerak dari posisi awal negosiasi. Kedua, lebih fokus kepada orang dan posisi daripada masalah yang ada. Ketiga, adanya agenda tersembunyi atau rasa saling tidak percaya terhadap motivasi pihak lawan. Keempat, manipulasi dan perilaku agresif terhadap salah satu pihak atau lebih. Kelima, keinginan untuk menang tanpa mempedulikan apapun resikonya. Keenam, mengejar sasaran yang terlalu tinggi dan tidak realistis. Ketujuh, tidak bersedia meluangkan waktu untuk menjajaki posisi lawan dan atau adanya penolakan untuk menghargai sudut pandang lawan. Kedelapan, kurang jelasnya peran atau tingkat otoritas. Dan yang terakhir, kesembilan, kriteria subjektif yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan atau proses pengambilan keputusan yang tidak jelas. Pertanyaan kedua, bagaimana cara mengatasi konflik pribadi pada anggota dalam suatu organisasi? Jawabannya yaitu, cara yang pertama, duduk bersama, berunding, dan bermusyawarah. Kedua, melihat masalah dengan kepala dingin dan mendiskusikannya. Ketiga, melalui sikap kooperatif, orang berusaha melepaskan perbedaan-perbedaan yang tidak prinsipil untuk lebih banyak menemukan titik-titik persamaan. Dan yang keempat, tidak selalu mau menang sendiri dan mengharuskan pihak lain mengalah. Bersedialah mengalah dengan itikat baik untuk memecahkan masalah. Saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Gilar. Yang pertanyaannya, bagaimana negosiasi yang baik dilakukan dalam hubungan kerja tetapi masih menyebabkan konflik? Jawabannya, negosiasi itu salah satu definisinya adalah proses tawar-menawar melalui perundingan untuk mencapai kesepakatan bersama. Negosiasi yang baik adalah semua pihak menang. Kalau masih ada menyebabkan konflik, berarti negosiasi tersebut disebut negosiasi kompetitif atau distributif, yaitu satu negosiasi yang menghasilkan ada pihak yang kalah dan ada pihak yang menang. Masih terjadi pemaksaan di antara salah satu pihak. Seperti itu. Baik, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Revinka kelompok 1 tentang bagaimana cara mengatasi konflik dalam suatu negosiasi dan jelaskan. Jawabannya, terjadinya konflik tidak dapat dicegah, tapi yang ada adalah mengendalikannya. Konfrontasi dapat digunakan untuk mengendalikan konflik dan mencegah memperburuknya konflik yang muncul selama negosiasi. Pihak-pihak yang terlibat dipaksa untuk berinteraksi dan membahas perbedaan yang ada secara terbuka sehingga dapat menyelesaikan kesalahpahaman yang terjadi. Manfaat yang diperoleh dari konfrontasi adalah untuk memperjelas perbedaan. A. Apa yang dianggap bernilai oleh kedua pihak. B. Apa yang dipikirkan oleh kedua pihak. C. Apa yang dirasakan oleh kedua pihak. D. Apa yang diinginkan oleh kedua pihak. Dan E. Apa yang ingin benar-benar dilakukan oleh kedua pihak. Dalam konfrontasi, terdapat resiko yang dapat melukai perasaan lawan sehingga dapat pelaksanaannya harus bersikap bijak. Dan jika lawan menjadi marah atau bersikap defensif, bersiaplah untuk menghadapinya. Teknik konfrontasi jika dilakukan dengan terampil bisa sangat berguna. Namun, jangan terlalu sering digunakan karena akan memunculkan sikap konfrontatif yang cenderung akan ditakuti dan dihindari pihak lawan. Terima kasih.
Baik, berhubung sesi tanya jawab ini telah selesai, maka kepada Nutulen saya persilakan untuk membacakan kesimpulan pada diskusi hari ini. Kepada Nutulen, waktu dan tempat saya persilahkan. Kesimpulan. Konflik berasal dari kata kerja Latin convirge yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Negosiasi adalah sesuatu yang kita lakukan setiap saat dan terjadi hampir di setiap aspek kehidupan kita. Selain itu, negosiasi adalah cara yang paling efektif untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik atau perbedaan kepentingan. Dalam banyak hal, negosiasi justru tidak terselesaikan di meja perundingan atau meja rapat formal, tetapi justru dalam suasana yang lebih informal dan rileks, di mana kedua belah pihak berbicara dengan hati dan manfaatkan sisi kemanusiaan pihak lainnya. Karena pada dasarnya, selain hal-hal formal yang ada dalam proses negosiasi, setiap manusia memiliki keinginan, hasrat, perasaan, nilai-nilai, dan keyakinan yang menjadi dasar bagi setiap langkah pengambilan keputusan yang dilakukan. Demikian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.